Anda. Haleluya. Menyapa juga setiap daripada Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kebaktian online di Anugerah Church dari Facebook Anugerah Ministries. Bagaimana kabar saudara? Dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa kemuliaan dan kasih karunia Tuhan yang kita rasakan di tempat ini juga saudara rasakan. Ada amin ya? Haleluya. Saya mengajak saudara untuk boleh share apa yang saudara saksikan di tempat ini kepada halaman-halaman pribadi saudara. Dan juga tidak lupa juga kepada jemaat yang ada di sini untuk juga share dari Facebook saudara. Sehingga teman-teman yang hari ini misalnya mereka yang tidak sempat ke gereja atau ada yang sakit, mereka boleh juga mengikuti kebaktian ini sehingga mereka pun dapat diberkati di dalam kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saudara pada tanggal 20 Mei 2018 ada dua hal besar yang kita patut rayakan. Yang pertama tentunya adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta ini berbicara tentang 50 hari setelah Tuhan Yesus dibangkitkan daripada kematian. Kemudian yang kedua, tidak lupa bahwa pada hari ini ada sejarah Indonesia yang luar biasa, bahwa pada tanggal 20 Mei 1908 ada kelahiran daripada seseorang yang bernama Pak Budi Utomo, saudara ya, yang merupakan Bapak Kebangkitan Nasional Indonesia. Sehingga pada saat itu kita tahu bahwa Presiden Soekarno menetapkan bahwa hari ini adalah hari kebangkitan Indonesia dan cikal bakal bagaimana Indonesia itu menerima kemerdekaan. Ada amin saudara, kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan untuk dua hari besar di Indonesia pada saat ini. Mari kita bersama-sama kita buka daripada firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama daripada kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita melihat daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya berdoa biarlah hari ini saudara boleh menerima kebenaran firman Tuhan dan biarlah kuasa daripada Roh Kudus melingkupi setiap daripada kita sehingga pada waktu saya membagikan firman Tuhan ini akan ada lawatan yang besar dan saudara boleh mendengar dengan mudah dan dapat mengerti dan dapat menjadi benih dan dapat berbuah dalam kehidupan saudara. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Saudara, kita tahu bahwa 10 hari yang lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, kemudian pesan daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kalau saudara dan saya masih ingat, dikatakan bahwa Tuhan ingin murid-muridnya pada saat itu untuk menanti di Yerusalem, saudara. Dan kemudian dikatakan pada waktu kuasa itu akan turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku, menjadi saksinya Kristus di mana saudara? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai di ujung bumi. Nah kemudian 10 hari mereka berdoa saudara. Mereka tidak tahu berapa lama Roh Kudus akan dicurahkan. Dan bahkan saya berkata mereka tidak tahu dalam bentuk seperti apa. Nah mari kita melihat kisah pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan nyaring tanpa terburu-buru. Siap saudara? 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Saudara, sekali lagi bayangkan apa yang dalam benak pemikiran daripada murid-murid Yesus. Saudara, mereka menunggu. Kita tahu bahwa di dalam sepanjang kisah Injil, bagaimana pada waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi, saudara. Dia memberitakan satu berita bahwa kerajaan surga sudah dekat. Amin ya. Dan kemudian dalam berita itu pula dikatakan bahwa setiap orang harus bertobat. Setiap orang harus berpaling daripada kehidupan yang lama untuk kemudian melihat bahwa rencana Tuhan dapat digenapi pada kehidupannya, saudara ya. Namun kemudian kita tahu bahwa pada waktu Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat dan perkara. Murid-muridnya dari 12 itu bertumbuh. Sampai dengan ada yang 70, sampai dengan ada yang ratusan, sampai dengan suatu kali Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. Betul saudara ya? Tetapi kemudian ada sesuatu kejadian bahwa pada waktu 50 hari yang lalu kita mengingat ada hari Paskah. Di mana pada waktu itu kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus disalibkan. Saudara, kita tahu bahwa pada waktu momen di mana Tuhan Yesus disalibkan, tidak banyak orang yang menyertai dia sampai dengan akhirnya. Hanya beberapa gelintir. Saudara kira bahwa hanya Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus? Tidak, saudara. Saya dapat katakan bahwa hampir semua daripada murid-murid Yesus mengkhianati dia. Termasuk daripada seseorang yang luar biasa yang namanya Petrus, seseorang yang berani, seseorang yang bahkan pernah berjalan di atas air, itu pun meninggalkan Tuhan Yesus. Betul ya? Nah namun kemudian kita tahu pula bahwa pada hari yang ketiga dia dibangkitkan daripada kematian.
Kemudian pada waktu dia dibangkitkan daripada kematian, dia kembali menjumpai murid-muridnya. Dia mengumpulkan mereka, saudara. Ini gambaran daripada kehidupan kita pada saat ini. Kita tahu bahwa tanpa adanya lawatan daripada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mungkin dapat percaya kepada Dia. Nah, singkat cerita, setelah 50 hari mereka menanti, tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, pada waktu mereka sedang berdoa, Roh Kudus dicurahkan pada kehidupan murid-murid itu. Nah, di sana dikatakan ada 120 orang. Saudara bayangkan dari 5.000 orang, kemudian susut tinggal 120 orang. Dan saya percaya pada waktu kita menantikan Tuhan sampai dengan akhir daripada kesudahan. Kalau ada kerinduan dalam hati kita, maka kita akan menjadi bagian daripada orang-orang yang akan menerima lawatan Roh Kudus. Ada amin? Hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan tentang siapakah Roh Kudus itu, saudara. Mari kita lihat slide berikutnya. Siapa Roh Kudus itu? Nah, saudara, saya ingin supaya jemaat daripada Anugerah Ministries dapat kenal dengan Roh Kudus. Saya rindu bahwa supaya di gereja ini, di Anugerah Church, kita menerima lawatan yang besar, menerima satu perjumpaan secara pribadi. Saudara, saya tahu bahwa tidak akan ada cukup kata-kata untuk dapat membuat kita mengerti tentang siapakah Roh Kudus itu. Amin. Tetapi ada kalanya, ada baiknya kita mengerti daripada apa yang firman Tuhan katakan, sehingga setiap daripada kita akan mempunyai dasar yang teguh, sehingga kita tidak akan diombang-ambingkan. Dan saya berdoa nanti di akhir daripada kebaktian ini kita akan, sebelum kita tutup, kita akan menerima pengurapan, saudara ya. Amin. Puji nama Tuhan, buka bersama-sama dengan saya daripada kitab Kejadian pasal yang pertama. Kitab Kejadian pasal yang pertama, daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Haleluya. Kalau sudah siap, katakan amin. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di permukaan air. Nah, dari sini kita harus mengerti bahwa pada mulanya dikatakan ya, Tuhan itu kita harus tahu Bapak Ibu sekalian bahwa ketrinitasan tunggal, ketrinitasan daripada Allah kita itu ada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak muncul tiba-tiba begitu saja pada waktu hari Pentakosta. Tetapi dari sini kita dapat mengerti, Bapak Ibu sekalian, kita lihat slide berikutnya, bahwa Roh Kudus itu yang pertama adalah rohnya Allah. Nah, kemudian yang kedua, pada waktu mulai daripada hari penciptaan, Roh Kudus itu sudah ada bersama dengan Bapa, bersama pula dengan Putra. Ada amin, saudara. Ya. Nah, kemudian kita melihat bahwa bagaimana pergerakan daripada setiap zaman di dalam zaman Alkitab kita. Mulai pada waktu masa penciptaan, mulai dari zamannya Adam, kemudian dari zamannya Nuh, kemudian zamannya Musa, sampai kemudian zamannya nabi-nabi, Bapak Ibu sekalian, sampai raja-raja, kemudian bagaimana pada waktu digenapi, pada waktu ada Tuhan Yesus datang ke muka bumi, dan hari Pentakosta, Roh Kudus selamanya ada di sana bersama dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada amin. Nah, kemudian kita percaya bahwa kalau kita berbicara tentang Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kuasa. Kalau kita perlu dipakai, kalau enggak perlu dimasukkan dalam lemari. Roh Kudus dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah sebagai satu persona atau sebagai satu individu yang memiliki perasaan. Saya percaya bahwa pada waktu kita punya perasaan, saudara, saya berbicara tentang satu relationship, di mana relationship ini hanya bisa kita dapatkan pada waktu kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian kita diberikan kuasa itu kepada kehidupan kita. Nah, saudara, kalau sudah menikah, saudara tahu bahwa kalau pernikahan itu artinya ada suatu relationship yang dibangun, dan hubungan pernikahan itu sendiri tidak mungkin kalau suka kemudian kamu menjadi suami, kalau suka kamu menjadi istri. Tetapi hubungan itu sendiri harus senantiasa ada. Demikian pula gambaran pada waktu kita percaya dengan Roh Kudus, saudara nggak bisa pada waktu saudara tiba-tiba pada waktu saudara mau ibadah, kemudian saudara mulai berdoa, Tuhan Roh Kudus aku perlu Engkau. Pada waktu saudara sakit, kemudian saudara berkata, Roh Kudus aku perlu Engkau. Tetapi selama-lamanya Tuhan Yesus berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu, sekali-kali aku tidak akan mengorbankan kamu. Artinya selama-lamanya Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya. Coba lihat kiri kanannya, saudara. Katakan bahwa Roh Kudus menyertai kamu. Haleluya. Dan kemudian di dalam firman Tuhan dalam perjanjian baru, hal yang sangat besar, hal yang sangat dahsyat adalah kita tahu
bahwa Tuhan Yesus, saudara, itu pernah mati. Benar, Tuhan Yesus memang mati. Sebagai manusia tidak mungkin, saudara, dia dibangkitkan sendiri. Oleh karena itu atas kasih karunia daripada Bapa, Roh Kudus melawat jasad mayat daripada Tuhan Yesus. Dan kemudian Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus daripada kematian. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudusnya. Lebih meriah lagi dong, saudara. Haleluya. Banyak orang berpikir kuasa apakah yang paling besar di muka bumi ini. Manusia mencoba menemukan tenaga alternatif. Ada yang mencoba menemukan tenaga surya, kemudian berpikir, oh tenaga surya itu masih mahal, kemudian manusia mencoba untuk menemukan tenaga nuklir, saudara, tetapi saya percaya lebih besar daripada tenaga surya, lebih besar daripada tenaga nuklir, ada kuasa yang lebih besar, yaitu daripada kuasa Roh Kudus. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan saudara, saya percaya sebagai orang percaya, setiap daripada kita perlu punya hubungan yang manis, perlu kenal dengan yang namanya Roh Kudus. Ada amin? Haleluya. Kita lihat slide berikutnya. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, apakah peran Roh Kudus pada diri orang percaya? Saudara, saya akan memberikan beberapa penjelasan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa biarlah engkau dapat menerimanya dengan baik. Haleluya. Yang pertama, apakah peran daripada Roh Kudus pada diri orang percaya? Yang pertama, Roh Kudus itu adalah penolong dan penasihat bagi kita. Bapak Ibu sekalian, ada kalanya dalam kehidupan kita ada hal-hal yang kita tidak dapat mengerti. Ada perasaan tidak enak, ada hal yang tidak dapat kita doakan. Ada yang misalnya Anda berjauhan dengan anakmu, Anda berjauhan dengan suamimu, atau misalnya ada hal-hal yang tidak Anda mengerti di masa yang akan datang. Tetapi percayalah bahwa Roh Kudus mengerti atas kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus pada waktu dia akan mati atau disalibkan, dia memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Di sana murid-muridnya itu belum mengerti tentang Roh Kudus. Nah kemudian di ayat Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Coba kita lihat slide-nya. Di sana dikatakan, sudah siap? Haleluya. Dia berkata seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam diri kamu. Saudara, kata-kata penolong yang Tuhan Yesus maksudkan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian perlu kita mengerti. Bahwa perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Roh Kudus pada perjanjian lama dikatakan itu turun. Misalnya melawat beberapa orang. Saudara ingat seseorang yang bernama Musa. Seseorang yang punya kuasa yang sangat luar biasa. Seseorang yang punya urapan yang sangat besar. Di mana Tuhan atau Allah Bapa pakai dia untuk membawa umat Israel keluar daripada tanah Mesir. Betul ya saudara ya. Musa hanya satu sosok pada zaman itu. Di zaman perjanjian lama Tuhan selalu mencari sosok satu orang yang diurapi. Dan Roh Kudus hinggap di atas orang itu. Betul ya saudara ya. Di mana pada waktu itu Musa melakukan mujizat yang sangat luar biasa. Dan dipakai secara luar biasa. Salah satu mujizat yang paling besar yang Musa pernah lakukan yaitu pada waktu membelah Laut Merah. Dan kemudian ada orang yang lain di dalam perjanjian lama. Saudara ingat seseorang yang bernama Simson. Simson adalah seseorang contoh klasik yang sangat luar biasa. Bagaimana pengurapan Tuhan itu besar sekali dahsyatnya. Bahkan dalam kitab Mika pasal yang ketiga ayat 8. Ada satu lagu yang sangat terkenal. Yang sampai dengan hari ini banyak daripada saudara dan saya nyanyikan. Apa saudara tahu? Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara besar. Pada perjanjian lama saudara kita tahu bahwa sepertinya ada satu dampak yang perkasa, yang sangat luar biasa. Yaitu lawatan daripada kuasa Roh Kudus itu dampaknya begitu real, begitu nyata. Bagaimana mungkin seseorang yang bernama Samson atau Simpson, satu orang mengalahkan ribuan. Satu orang itu dengan tangannya itu membunuh seekor singa dan kemudian membelah mulutnya. Betul ya? Nah ini salah satu contoh bagaimana kuasa Roh Kudus diberikan pada sosok satu orang dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama Bapak Ibu sekalian ada banyak orang-orang yang mengalami kuasa dan lawatan Roh Kudus pada zamannya. Dan kemudian ada satu ayat yang sangat luar biasa sekali dikatakan di sana bahwa Roh Kudus itu adalah the spirit of excellence. Spirit of excellence ini menolong bagaimana seseorang yang bernama Daniel, Sadrah, Mesa dan Abednego termasuk Yusuf. Sehingga mereka pada zamannya mereka itu melebihi orang di atas rata-rata.
Ingat saudara, dalam kitab Daniel dikatakan bahwa mereka ini Daniel, Sadrah, Mesa, dan Abednego adalah orang-orang yang dikenal yaitu 10 kali lebih pandai daripada orang-orang yang dikenal di Babilonia. Saudara bayangkan itu. Apa dampaknya sekarang pada waktu dalam perjanjian baru? Saya membawa satu kabar baik buat siapapun Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bahwa saat ini karena kematian dan kebangkitan Yesus, siapapun yang percaya kepada Dia, maka kita berhak menerima urapan daripada Roh Kudus. Haleluya. Oleh karena itu bayangkan, kalau kuasa yang besar dalam perjanjian lama sudah diberikan kepada orang-orang yang merupakan orang-orang pilihan. Saya membawa kabar baik bahwa saudaralah sekarang pada zaman ini engkaulah orang-orang pilihan itu. Katakan kepada diri saudara sendiri, aku orang pilihan. Kadang-kadang iblis berusaha untuk membujuk kita atau mengintimidasi pikiran kita. Mengatakan kamu gak layak, lihat masa lalu kamu. Lihat tadi pagi kalau kamu mau ke gereja aja kamu berantem dulu dengan suamimu atau kamu teriak-teriak dengan orang tuamu atau dengan anakmu. Kamu gak layak, kamu gak pantas. Saudara, saya percaya bahwa pada zaman kasih karunia ini, katakan kasih karunia. Kasih karunia artinya adalah sesuatu yang tidak pantas atau tidak layak kita dapatkan, tetapi Tuhan berikan kepada kita. Inilah kasih karunia itu. Bahwa saudara, pembenaran kita bukan karena tingkah laku kita sudah sempurna. Pembenaran kita karena darah daripada Tuhan Yesus Kristus tercurah pada kehidupan kita. Sehingga pada perjanjian baru ini, siapapun Anda yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau adalah orang-orang yang sudah dipilih dan diurapi oleh Bapa di surga. Haleluya. Sehingga saya percaya kalau orang-orang dari perjanjian lama mereka melakukan perkara besar, maka kita pun akan disanggupkan untuk berkata bahwa bersama dengan Tuhan aku akan lakukan perkara-perkara besar. Ada amin. Yang mau lakukan perkara besar katakan amin. Coba lihat sebelahnya, katakan kamu akan lakukan perkara besar. Kata-kata penolong yang Tuhan Yesus sebutkan di Yohanes 14 ayat 16 tadi. Haleluya. Kata-kata penolong dalam bahasa Grekanya atau Yunani disebut yaitu parakletos. Parakletos ini memiliki arti yaitu seseorang yang diutus untuk menggantikan tugas orang lain. Dalam ayat yang lain Tuhan Yesus berkata bahwa suatu keuntungan bahwa aku harus kembali ke surga, tidak ada di dunia. Saudara, Tuhan Yesus pada waktu ada di bumi sebagai manusia, dia itu terikat kepada hukum alam yang namanya ada satu tempat di satu waktu. Betul ya? Tetapi kita tahu bahwa sifat keilahian daripada Tuhan itu adalah omnipresent. Tuhan maha hadir. Nah, kemahahadiran Tuhan pada saat ini itu sudah dilakukan oleh Roh Kudus. Kemanapun saudara berada, parakletos atau penolong yang sejati ini akan menemani saudara. Pertanyaannya gini, kalau saudara misalnya dalam kondisi yang sedang menyembah Tuhan, Roh Kudus ada di sana enggak? Kalau Tuhan itu omnipresent. Bagaimana dengan Anda? Halo? Tuhan ada di sana enggak? Jelas. 2-3 orang berkumpul dalam namanya. Tuhan ada di sana dalam Roh Kudus ya, betul? Bagaimana kalau misalnya saudara lagi sendirian, ibu-ibu yang misalnya tidak bekerja, yang ada di rumah pada waktu engkau lagi bersih-bersih rumah, lagi masak, tidak ada teman, saudara, kemudian bahkan engkau tidak sedang menyanyikan lagu-lagu gereja, apakah Roh Kudus ada di sana? Jelas, karena Roh Kudus itu omnipresent, maha hadir, betul? Amin saudara. Kalau saudara lagi berantem sama suami istrimu, Roh Kudus omnipresent enggak? Roh Kudus hadir di sana enggak? Kok diem? Banyak orang merasa bahwa saya tidak merasakan hadirat Tuhan. Dengar baik-baik, hadirat Tuhan bukan mengenai perasaan. Saya ulang saudara, hadirat Tuhan bukan mengenai perasaan. Kadang-kadang kalau kita di gereja misalnya, kalau WL-nya misalnya, WL-nya ini ya, WL-nya misalnya enggak bagus, atau pemain musiknya misalnya salah note, kemudian kita merasa enggak enak. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Saudara suka atau tidak suka, saudara rasakan atau tidak rasakan, hadirat Tuhan ada bersama dengan saudara. Hadirat Tuhan bukan mengenai lagu cepat, bukan mengenai lagu pelan. Hadirat Tuhan bahkan bersama dengan saudara, maaf saya katakan, pada waktu engkau lagi nongkrong di WC saudara, hadirat Tuhan juga menyertai Bapak Ibu sekalian. Ada amin. Kita pada zaman kasih karunia ini, kita enggak lagi keluar dan masuk di dalam hadirat Tuhan.
Di dalam perjanjian lama Bapak Ibu sekalian, ada begitu banyak ritual yang sangat membuat orang itu sangat very careful, berhati-hati. Harus ada sembelih daripada seekor binatang, darahnya ditampung, ya, kemudian baru seseorang itu diperbolehkan masuk. Kemudian itu pun tidak semua boleh masuk dalam ruang Maha Kudus loh. Hanya boleh masuk ruang kudus kalau mereka adalah umat Israel. Orang yang di luar umat perjanjian nggak boleh masuk. Dan imam besar yang boleh masuk dalam ruang Maha Kudus. Itu pun 1 tahun cuma 1 kali. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa mereka masuknya dengan takut dan gemetar. Kalau misalnya ada dosa yang belum diakui, maka hadirat Tuhan itu akan menyambar mereka langsung mampus. Benar saudara. Jadi mereka itu masuknya kakinya diikatkan seutas tali, kemudian dikasih gemerincik, kerincingan. Sehingga kalau misalnya udah lama nggak dengar suaranya, kalau ditarik-tarik kok nggak goyang, berarti udah game over. Mereka harus ditarik keluar. Nggak bisa sembarangan orang itu dimasukkan kemudian ditarik keluar, nggak bisa. Tetapi puji nama Tuhan, karena apa yang Tuhan Yesus lakukan. Pada waktu dia mati di kayu salib. Saudara pernah dengar satu ayat dikatakan bahwa tirai bait Allah terbelah 2? Tahukah saudara bahwa tirai bait Allah nggak setipis tirai atau korden di Anugerah Church? Ada seorang hamba Tuhan yang pernah bercerita kepada saya gini. Tirai bait Allah tebalnya itu 20 cm. Yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus. 20 cm. Saudara, gunting rata-rata yang saudara punya dan saya tidak akan cukup kuat untuk menggunting tirai bait Allah. Itu tirai bait Allah yang terbelah 2 bukan karena ulah manusia, tetapi karena pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Saya nggak bisa bercerita tentang Roh Kudus tanpa adanya pengorbanan Tuhan Yesus. Saya nggak bisa bercerita tentang Tuhan Yesus tanpa adanya hadirat daripada Bapa. Karena apa? Mereka manunggal, Tritunggal. Ada amin, saudara. Ya, saudara bayangkan tirai bait Allah 20 cm terbelah 2. Sehingga pada saat itulah setiap daripada Bapak Ibu sekalian dan saya, kita yang percaya dalam namanya, kita yang sudah menerima urapan daripada kuasa Roh Kudus. Ada kabar baik, selamanya engkau ada dalam hadirat Tuhan. Bahkan ada satu firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baitnya Allah. Kalau saudara dan saya kita adalah baitnya Tuhan. Bait daripada bait Allah itu sendiri. Bahwa berarti kita ini membawa hadiratnya Kristus dan Roh Kudus kemanapun kita pergi. Haleluya. Kita nggak perlu untuk mencoba membawa. Kita nggak perlu lagi berpikir untuk membawa. Mulai saat ini miliki kesadaran. Momen di saat bahkan engkau bangun daripada tidur. Saya sudah ada dalam hadirat Tuhan. Momen di mana pada waktu bahkan engkau baru saja mengalami kerugian dalam pekerjaan saudara. Saudara baru saja misalnya mengalami hal yang tidak baik. Mengalami teror bahkan yang tidak baik. Hadirat Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Inilah Parakletos itu. Dalam bahasa lain dikatakan dalam bahasa Inggris, penolong itu dibagi menjadi 2. Yang pertama advocate. Ya, dalam bahasa Indonesia adalah pembela, lawyer. Saudara pernah melihat kalau seseorang diadili? Seseorang yang diadili, orang itu mempunyai hak untuk disertai oleh satu orang pembela, pengacara. Nah, Roh Kudus inilah yang bertugas, berkewajiban untuk membela Anda dan saya. Ada amin. Jadi kalau iblis itu dikatakan dalam firman Tuhan, dia itu pendakwa. Banyak hal, 101 atau 1001 dari apapun yang kita lakukan gak akan pernah benar di hadapan daripada sang iblis. Tetapi justru di sana Roh Kudus itu membela saudara dan saya. Karena pembenaran kita bukan karena tingkah laku kita. Pembenaran kita karena firman Tuhan, karena adanya pengorbanan itu. Kemudian berikutnya dikatakan, Parakletos ini dapat diartikan counselor, penasihat. Hal-hal apa yang Bapak Ibu sekalian kadang-kadang alami, di mana engkau mengalami stuck. Makanya sangat penting setiap hari kita harus selalu mengingat, bukan kita membangun lagi hadirat Roh Kudus supaya muncul. Dengar baik-baik, Roh Kudus bukan seperti jin yang kemudian diraba-raba gini muncul. Amin. Kalau enggak suka jinnya disuruh masuk. Betul ya? Hadirat Roh Kudus itu selamanya menyertai saudara. Bahkan saya percaya beberapa kali pasti ada satu suara
yang saudara dengar, jangan lakukan itu. Pernah nggak alami? Saya pernah ngalami, saya mau cerita sedikit Bapak Ibu sekalian, bahkan pengalaman ini jauh sebelum saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kisah real. Saudara, waktu saya masih muda sih, waktu jauh lebih muda dari sekarang. Saya suka kebut-kebutan, saya suka balapan sepeda motor. Saudara ya, kalau saya waktu itu masih SMP, Bapak Ibu sekalian, saya tiap hari sekolah itu naik sepeda motor. Nah ini orang tua saya mungkin juga nggak tahu, tapi mungkin mereka juga sudah pernah mendengar cerita dari kesaksian saya ini saudara. Saya setan jalanan, badan saya kecil, motor saya cepat gitu saudara ya, karena di style gitu ya. Nah kemudian kalau saya lagi ngebut, kalau saya lagi balapan, saya SMP, saya berani balapan sama anak-anak SMA yang lebih gede saudara, dan biasanya saya nggak kalah. Nah beberapa kali saya alami kalau saya mau belok, misalnya belok kanan gitu ya. Kan saya nggak punya GPS, saya nggak punya radar, dan ya saudara tahu kan ini saya berbicara tentang tahun akhir 80-an di mana semuanya masih manual. Ya, teknologi masih manual. Kalau saya mau belok, ada satu belokan yang saya masih ingat di dekat nggak jauh dari jalan besar di kota Surabaya saudara ya. Waktu saya mau belok beberapa detik, dalam hati kecil saya ada satu suara yang mengatakan, hati-hati kalau belok, kamu pasti akan jatuh. Saya tidak tahu suara siapa ini. Dan kemudian benar, saya ambil belokan itu karena saya lagi ngebut. Dan di depan itu jalannya berpasir. Saudara tahu kan kalau jalanan aspal berpasir, kalau naik sepeda motor, saudara dua roda, yang terjadi adalah itu seperti licin banget. Dan saya jatuh. Dan saya kemudian mulai sadar, saya nggak sadar pertamanya, dan kemudian saya alami hal ini beberapa kali, dan kemudian saya mulai mencoba untuk membuat satu perjanjian dengan diri saya sendiri. Kalau saya akan mendengarkan ada satu suara yang berbicara, yang ini bukan audible, tapi audible. Yang saya rasakan dalam hati saya. Saudara ngerti nggak apa yang saya katakan? Saudara pernah nggak ngalami seperti ini? Ya. Saya membuat perjanjian dengan diri saya, kalau saya dengar lagi suara seperti ini berbicara, saya akan mencoba untuk taat. Dan saudara mulai beberapa kali saya jatuh, ya naik sepeda motor itu. Dan kemudian akibatnya saya mulai belajar untuk mulai mencoba untuk mendengarkan pada waktu suara ini berbicara kepada saya. Saya tidak tahu ini suara siapa, ya singkat cerita fast forward. Pada waktu saya kuliah, saya sudah pernah cerita bagaimana saya menerima lawatan daripada Tuhan. Dan kemudian saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, betul saudara ya. Dan bagaimana pada waktu itu saya berdoa untuk pacar saya yang sakit perut. Masih ingat cerita itu saudara ya? Saya kemudian mulai menyadari ternyata jauh sebelum kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus sudah tertarik pada kehidupan kita. Keren gak? Ya, keren gak saudara? Saya nggak tahu dengan Anda, pengalaman apa yang Anda punya, tetapi seharusnya setiap daripada kita itu punya penolong itu, punya pembela itu, punya comforter itu, punya parakletos itu. Saudara, yang mana Tuhan Yesus tidak lagi di dunia bersama dengan kita, tetapi Roh-Nya yang kudus menyertai Anda dan saya kemanapun saya pergi, kemanapun Anda pergi. Wong saya belum bertobat aja sudah disertai Roh Kudus kok. Sekarang saya mengerti, apalagi sekarang pada waktu saya sudah bertobat, saya sudah menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, amin. Saya sudah dibaptiskan dan kemudian bahkan saya sudah menerima lawatan baptisan Roh Kudus, maka tidak ada lagi keraguan-keraguan dalam kehidupan saya bahwa Roh Kudus tidak bersama dengan saya. Siapa yang percaya bahwa Roh Kudus menyertai Anda? Bagaimana dengan Anda yang di rumah? Kalau Anda percaya bahwa Roh Kudus saat ini ada bersama dengan Anda, selagi Anda nonton siaran ini, Anda boleh kasih jempol yang banyak. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang haleluya, berikan sesuatu yang luar biasa dong, jangan. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus ini rupanya memberikan penyadaran supaya kita menerima Tuhan Yesus. Tidak mungkin saya bisa bertobat kalau tidak ada conviction atau penyadaran daripada Roh Kudus. Enggak mungkin. Waktu saya pacaran dengan Debbie, salah satu menu yang kami lakukan adalah kami bertobat. Saya selalu berkata, enggak mungkin sampai ke surga cuma satu jalan. Dalam kepercayaan keluarga kami. Saudara, keluarga kami waktu itu belum bertobat. Kami bukan orang Kristen. Memang benar saya dilahirkan sebagai anak
Kristen, papa mama saya Kristen, saudara ya. Suatu kali nanti papa mama saya bisa bersaksi sendiri ya. Tetapi di akhir tahun 70-an bagaimana mereka meninggalkan Tuhan, sehingga saya sebagai seorang anak yang waktu itu umur berapa ya? Berarti ya umur 5 tahun ya. Saya tentunya harus mengikuti iman daripada orang tua saya, saudara. Dan kemudian bagaimana mereka mencari ilah-ilah yang lain, mencari, yang dicari apa sih? Pesugihan, saudara ya. Suatu kali nanti Pak Indrata akan cerita sendiri ya. Saya nggak akan memperpanjang kisah mereka, nanti suatu hari mereka akan bercerita. Nah, kami orang-orang yang taat beribadah dalam kepercayaan yang lampau, ya, saudara. Sehingga kami berpikir tidak mungkin sampai ke surga kok cuma satu nama, namanya Kristus. Nggak fair dong. Saya debat pacar saya. Dan kalau dia lagi berkunjung, waktu itu kami lagi kuliah di luar negeri kan saudara ya. Dia di kota Seattle di Amerika, saya di Vancouver di Kanada. Kalau dia lagi, kita pacarannya waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada internet, belum ada Instagram, belum ada macam-macam saudara. Cuma nulis surat sama telepon. Dan itu mahal banget saudara. Dan saya yang nggak suka nulis surat, saya harus belajar untuk suka nulis surat gitu ya. Nah kalau kita lagi mau apel-apelan itu kita harus bergantian. 2 minggu sekali kita ketemu karena jarak saudara ya. Dan kemudian saya satu kali pergi ke kota dia dan kemudian 2 minggu lagi dia akan datang ke kota saya. Nah kalau dia datang ke kota saya, masa sih pacar datang ajak ke gereja saya nggak mau nemenin. Nah di sana itulah cikal bakalnya saudara ya. Nah waktu saya ke gereja saya melihat orang-orang ini kok aneh sih. Kenapa di gereja kok harus tepuk tangan, menyanyi-nyanyi. Tetapi satu hal yang saya lihat, ini yang saya tidak jumpai di tempat lain. Bahwa ternyata teman-teman saya yang ke gereja, yang Kristen, itu kok selalu penuh dengan keceriaan. Saudara bisa bayangkan kan, walaupun waktu itu ada di luar negeri, tidak semua orang-orang yang ke luar negeri itu adalah semuanya anak-anak konglomerat. Semuanya anak-anak orang gedongan, saudara ya. Saya juga punya masalah keuangan, kita juga harus hidupnya ngirit. Ya, tetapi kenapa mereka itu bisa penuh dengan keceriaan? Kenapa saya tidak? Ini yang menjadi benak pikiran saya. Nah intinya apa yang saya mau katakan ini adalah tanpa Roh Kudus tidak mungkin cerita tentang Tuhan Yesus itu akan membuat seseorang bertobat. Nggak mungkin. Karena apa? Di dalam kitab Ibrani ini dikatakan bahwa Roh Kudus itu sanggup, saudara. Seperti pedang bermata dua. Yang dapat bahkan menembus daripada daging dan bahkan tulang dan bahkan sumsum. Mengetahui setiap tujuan dan hati daripada manusia. Ada amin gak? Hari ini kalau saudara lagi berpikir, saya lagi lapar nih, Roh Kudus tahu. Kalau saudara lagi berpikir bagaimana caranya saya menerima lawatan Roh Kudus pun tahu. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dalam bagian ini saya mau menekankan Roh Kudus memberikan penyadaran kepada kita supaya kita menerima Roh Kudus. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, ini penting sekali. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Haleluya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau hari ini saudara dan saya bisa memberikan kehidupan kita. Waktu itu Roh Kudus bisa pakai perkara apapun juga. Mungkin selagi seseorang sakit, mungkin selagi seseorang lagi merasa hidupnya mentok, tidak ada harapan lagi. Mungkin apapun juga perkara-perkara yang terjadi. Saudara ya. Mungkin ada satu teman yang datang kepada kehidupanmu kemudian bercerita. Nah inilah yang Tuhan mau terjadi pada kehidupan setiap orang yang lain. Di bawah kolong langit ini, Tuhan Yesus berkata, tidak ada satu nama, atau tepatnya Rasul Petrus berkata, dalam kitab Kisah Para Rasul. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu pun nama yang dapat menyelamatkan selain satu nama itu yaitu Kristus Yesus. Jadi dengar baik-baik. Kalau saudara lagi mencoba untuk mengenalkan Yesus kepada seseorang, saudara tidak perlu paksa. Ada amin. Justru semakin dipaksa, semakin berdebat.
Dengar baik-baik. Perdebatan tidak akan menyelamatkan. Saya percaya setiap daripada kita pasti punya satu orang yang saat ini menjadi beban kehidupan kita. Karena mereka belum diselamatkan. Bisa juga anak, bisa juga orang tua, bisa juga pacar misalnya, bisa juga suami atau istri, atau teman di mana Roh Kudus taruh beban itu kepada kehidupan saudara. Ini yang saudara, yang Debbie dan saya sadari, satu hal. Tidak mungkin orang itu dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebelum kita bawa orang itu di dalam doa kita. Artinya hari ini kalau saudara bisa duduk baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Ada satu rasa lapar dan haus akan kebenaran. Karena satu kali pada saat itu Roh Kudus melawat kehidupanmu. Satu kali pada waktu itu ada seseorang yang Roh Kudus pakai untuk berdoa buat saudara. Haleluya. Dan tidak mungkin ada orang yang dapat mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan selain oleh kuasa daripada Roh Kudus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikutnya, Roh Kudus juga memberikan kuasa pada kita untuk bersaksi. Nah ini yang keren, saudara. The Holy Spirit is able to give us power to witness. Harus ada kuasa untuk kita bersaksi. Ini yang Tuhan Yesus maksudkan. Kekristenan kita bukan cuma dengan ucapan mulut, tetapi hidupi kekristenanmu dengan kuasa yang besar. Saudara, ada ayat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Di sana dikatakan dengan kuasa yang besar. Rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Salah satu daripada kitab di dalam Alkitab yang saya suka, look forward untuk selalu baca adalah Kitab Para Rasul. Kalau saudara merasa marvel dengan ceritanya Marvel itu artinya apa ya? Tertegun gitu loh ya, Marvel itu. Maka saudara sebaiknya saya sarankan mulailah baca Kitab Para Rasul. Di sana keren banget Bapak Ibu sekalian, keren sekali. Apalagi kalau saudara mau berpikir atau mempunyai satu paradigma atau satu pandangan, kayaknya kalau saya baca Alkitab jangan-jangan ketiduran. Enggak apa-apa saudara, it's okay, jangan merasa bersalah kalau ketiduran loh. Daripada mau tidur, minum obat tidur, buat apa? Lebih baik baca Alkitab lalu ketiduran, itu lebih kudus kayaknya deh. Ya, bagi Anda pemirsa kalau nggak bisa tidur, buka Alkitab. Ya, nanti ketiduran, lebih baik daripada engkau minum obat tidur. Amin, saudara ya. Nah, lakukan aja nggak apa-apa. There is no conviction. Roma 8 ayat 1 mengatakan there is no more condemnation for those who believe. Tidak lagi ada penghakiman bagi mereka yang percaya. Nggak apa-apa saudara. Baca Alkitab ketiduran it's okay. Lakukan terus menerus sampai satu kali engkau akan sembuh. Dan kemudian ada masanya di mana Roh Kudus akan bekerja. Buka Kitab Para Rasul, saudara akan mulai melihat bagaimana satu orang demi satu orang. Bagaimana namanya misalnya contoh. Saulus yang waktu itu dikatakan bahwa dia ini yang memverifikasi. Dia mempunyai satu license, punya satu SIM. Tahu nggak SIM-nya ini untuk apa saudara? Surat izin untuk membunuh. SIM, surat izin untuk membunuh. License to kill, kayak James Bond aja saudara ya. Dia membawa surat sakti ini. Dan dikatakan di sana kekristenan waktu itu belum lahir. Dan dikatakan bahwa dengan surat sakti ini, nama Kristen maksudnya belum lahir ya. Dia dapat membawa setiap orang yang dia tidak suka, yang dia anggap mengikuti jalan kebenaran untuk dihakimi dan dirajam batu. Saudara, tahu enggak saudara, hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu adalah hari sejarah di mana gereja itu lahir. Baca dalam Kitab Para Rasul dikatakan ada begitu banyak kisah-kisah yang luar biasa. Ada satu kisah, nanti ada beberapa kisah yang mau saya ceritakan. Bagaimana seseorang murid Tuhan yang bernama Philip, itu pada waktu dibawa oleh Roh Kudus untuk menginjil kepada sida-sida raja. Pernah dengar cerita ini? Kemudian dia menjelaskan tentang Tuhan Yesus yang ada dalam perjanjian lama, dalam kitab Yesaya. Dan kemudian pada waktu dia sida-sida itu melihat, ini kan ada kolam. Boleh nggak saya dibaptis? Kenapa tidak? Sida-sida itu turun bersama dengan Philip atau Filipus dalam bahasa Indonesia. Dia dibaptiskan di celup saudara. Diselamkan
Dan kemudian setelah itu, you know what happened? Filipus menghilang. Dan firman Tuhan menuliskan that Philip no more there. Tapi Filipus sudah dipindah kota lain. Keren banget saudara ya. Ada satu kisah yang saya mau ceritakan lebih dalam. Kisah 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat 10. Kita nggak perlu buka karena kisah ini cukup panjang. Tetapi di sana rupanya ada satu orang yang lumpuh. Dan kisah kejadian ini ada di Bait Allah di Yerusalem. Dan waktu itu Petrus dan Yohanes, dia lagi berjalan, mau memasuki Bait Allah. Dan kemudian di sana rupanya ada pengemis-pengemis. Firman Tuhan mencatat bahwa orang ini lumpuh. Katakan lumpuh. Nah pada waktu orang ini lumpuh, dia mengemis di dalam kelumpuhannya. Dan waktu Petrus dan Yohanes memandang orang itu, firman Tuhan mencatat bahwa dia mengharapkan bahwa Petrus dan Yohanes akan memberikan sedekah. Tetapi hari itu rupanya dia mendapatkan sesuatu yang lebih mahal dari sedekah. Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak aku tidak ada. Coba lihat kisah 3 ayat 6. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Orang itu kemudian bangkit. Dan firman Tuhan mencatat pula bagaimana orang-orang di sana mengenali bahwa orang inilah yang dulunya meminta-minta di depan Bait Allah dalam kelumpuhannya. Saya percaya bahwa dalam kehidupan kita Tuhan mau pakai saudara. Pertanyaannya, maukah saudara dipakai oleh Tuhan di dalam kuasanya? Siapa yang mau? Semua mau? Saudara, saya pengen banget. Saya ingin sekali melihat bagaimana kuasa lawatan Roh Kudus itu melawat Anugerah Church. Saya beberapa kali diberikan kesempatan untuk melayani di gereja-gereja lain, terutama pada waktu ada hamba-hamba Tuhan dari luar negeri datang, saudara ya. Saya dan Debbie pada mulai pelayanan kami di mimbar itu sebagai seorang penerjemah, saudara ya. Sampai dengan hari ini saya masih saya sebut ini sebagai ritual itu, saudara. Walaupun puji Tuhan hari ini saya sudah mempunyai kesempatan untuk memilih siapa yang bisa kami terjemahkan, ya. Kalau ada teman-teman baik, hamba-hamba Tuhan senior yang datang ke Indonesia, kami masih meluangkan waktu, karena dengan cara itu kami juga masih bisa belajar lebih dalam bersama dengan mereka, saudara. Atau kalau ada gereja-gereja yang sedang seminar ataupun konferensi, kami masih meluangkan waktu, saudara. Nah ini yang saya lihat, bahwa ternyata Roh Kudus masih bekerja pada zaman ini, membawa pemulihan, membawa kesembuhan. Bagi Anda yang mengalami, bulan ini saya tahu kita sedang berbicara tentang Emotional Health Series. Harusnya memang Bu Duvin berbicara tentang anger management, tapi karena hari ini kita lagi berbicara tentang Pentakosta, maka ditunda bulan Juni nanti minggu pertama. Nah saudara, tahu nggak Anda? Emosimu tidak akan pernah bisa disembuhkan tuntas kalau nggak ada kuasa Roh Kudus. Betul? Termasuk kesehatanmu nggak akan pernah sembuh tuntas. Dokter hanya bisa menyembuhkan melalui obat-obatan yang sifatnya cuma sementara. Tapi kesembuhan, mujizat kesembuhan itu milik Tuhan. Bulan lalu kita berbicara tentang keuangan. Tidak mungkin kalau saudara keuanganmu tiba-tiba itu disembuhkan, kemudian saudara kaya raya otomatis. Walaupun saudara mengatakan, Pak saya sudah belajar ini, sudah belajar ini, sudah belajar ini. Saya pernah bertemu dengan orang-orang yang sangat pintar, tetapi bangkrut. Tetapi saya pernah juga bertemu dengan orang-orang yang sangat sederhana, saudara. Tetapi hidupnya hari ini berkelimpahan. Saya nggak bilang mereka kaya raya, tetapi berkelimpahan lebih daripada cukup. Tadi pagi saya membuka Facebook saya, ada seorang teman baik hamba Tuhan yang sangat sederhana, namanya Pak Suito, saudara. Do you know where he is today? Ya, dia orang ini seorang hamba Tuhan yang gerejanya pernah kami make over. Ada di Lampung Selatan daerah transmigrasi, saudara, yang kurang menjanjikan pada waktu dia ada di sana. Dia anak orang miskin sehingga dimasukkan di panti asuhan. Satu cerita klasik yang kayaknya tidak mungkin ada harapan deh. Madesu gitu loh. Tahu Madesu itu apa? Dunia bilang masa depan suram. Tetapi rupanya pada waktu dia dimasukkan dalam panti asuhan itu oleh orang tuanya, di sana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidup yang madesu jadi madece. MDC, masa depan cemerlang, masa depan cerah. Hari ini Pak Suito, saudara, bersama istrinya, sekarang ini saudara, lagi di Perancis. Jalan-jalan ke Paris. Saudara, seorang hamba Tuhan yang gereja yang pernah kami make over. Seorang hamba Tuhan yang jemaatnya kebanyakan adalah petani miskin.
Kalau kita lihat kisah kehidupan yang menarik banget. Dan rupanya Roh Kudus masih bekerja. Kalau Tuhan bisa memulihkan orang-orang yang saya sebutkan tadi, siapapun Anda, percaya. Hidupmu, perubahan hidupmu yang tidak bisa saudara, buat-buat, tidak bisa engkau rekayasa, itu akan menjadi kesaksian yang sangat besar. Dan nama Bapa di surga dipermuliakan. Haleluya. Petrus berkata dalam Kisah 4 ayat 12 tadi, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap daripada saudara, saya ingin sekali, saya kangen, saya rindu, saya nggak tahu bahasa apa yang cukup mendeskripsikan. Saya ingin melihat bahwa kegerakan Roh Kudus melawat setiap daripada kita di Anugerah Church. Bukan saja pada waktu pujian penyembahan, tetapi pada waktu firman Tuhan dibagikan. Bukan cuma pada waktu firman Tuhan dibagikan, tetapi pada waktu setiap daripada kita kembali ke marketplace kita. Kembali ke pekerjaan kita. Di sana Roh Kudus melawat Anda. Di situ sehingga hidupmu, saya percaya hasil daripada lawatan Roh Kudus, tadi saya katakan di awal, the spirit of excellence. Akan ada perubahan kehidupan, ada satu hal yang unggul terjadi pada hidupmu. Yang mana saudara tahu orang akan berkata, kenapa saya lihat kamu kok sepertinya kamu mengalami perubahan yang baik. Nah saudara, kalau saudara tahu bahwa ada orang yang pernah berkata seperti itu, yakinkan bahwa saudara berikan kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Dan kemudian saudara misalnya macam-macam saudara. Ada orang yang dulunya pelit banget, tiba-tiba orang itu generous banget. Betul ya? Orang itu jahat banget. Setiap kali ketemu orang ngajak berantem terus. Selalu emosi tinggi, RPM-nya tinggi terus saudara. Ya. Kemudian udah lama gak ketemu, tiba-tiba orang itu kok jadi baik. Yakinkan bahwa engkau tidak mencuri kemuliaan itu. Ceritakan perubahan apa yang terjadi kepada kehidupan saudara. Dan saya yakin karena Roh Kudus itu melawat hidup Bapak Ibu sekalian. Amin. Sebagai penutup, ada satu hadiah besar yang Roh Kudus mau berikan kepada kita. Yaitu baptisan Roh Kudus. Kalau kita mau dilawat oleh Roh Kudus, tidak ada cara yang lain. Kecuali kita harus experience atau mengalami Roh Kudus tangan pertama. Saya tidak tahu berapa banyak daripada saudara yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Saudara, saya mau tekankan, baptisan Roh Kudus tidak ada formulanya. Karena waktu tentunya kita nggak bisa melaksanakannya satu persatu. Nah di tempat ini kan kita ada cell group ya. Nanti siang ada cell group bersama dengan Pak Andrew. Hari Selasa nanti ada cell group di tempat saya. Nah nanti kita akan berbicara masalah ini. Saya mau setiap daripada jemaat di Anugerah Church itu mengalami baptisan Roh Kudus. Saudara, ya satu hal yang saudara Bapak Ibu sekalian perlu tahu. Bahwa baptisan Roh Kudus saya katakan adalah sebagai hadiah. Ini free gift. Sebagai free gift, saudara tentunya Bapa di surga, Bapa yang baik itu mau memberikan hadiah yang terbaik buat kita. Nomor satu, hadiah ini berupa keselamatan. Nomor dua, setelah keselamatan saudara perlu menerima baptisan Roh Kudus. Kita perlu dua ini. Tidak ada formulanya. Tetapi kalau saudara hari ini mempunyai rasa lapar, rasa pengen banget, saya ingin mengalami satu luapan. Tuhan Yesus pernah berkata akan ada satu seperti sungai yang mengalir dari perutmu, mengalir keluar. Ada luapan sukacita yang melimpah. Bukan karena saudara nonton standing comedy, bukan. Tetapi saya melihat first hand bagaimana orang-orang itu mengalami pemulihan yang luar biasa. Caranya bagaimana? Ini salah satu caranya saudara. Ayat yang terakhir, Kisah 8 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Firman Tuhan berkata, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Kisah ini bercerita tentang apa sih saudara? Saudara ingat kan, Tuhan Yesus pernah memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke Samaria. 10 hari yang lalu saya cerita, orang-orang Samaria adalah orang-orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Tetapi karena perintah Tuhan Yesus, mereka taat. Amanat agung. Dan di sana Samaria pertama kali menerima lawatan yang luar biasa.
Luar biasa banget ya saudara. Saudara ingatkan bagaimana di Yohanes 4 Tuhan Yesus dengan sengaja melewati Samaria bertemu dengan seorang perempuan di tengah siang hari bolong. Yang dimana Yesus minta air, ingat? Wanita itu menjadi penginjil pertama. Sekali wanita berdosa, saudara tahu kan kisahnya? Banyak orang tidak mau ketemu dengan wanita ini dan dia menghindar banyak orang. Sekali tapi dia kembali menceritakan kepada orang-orang di kampung halamannya tentang Kristus Yesus. Kemudian yang terjadi pertobatan melawat Samaria. Itu loh benih yang ditanam oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Nah di sana kemudian pada waktu setelah Pentakosta murid-muridnya datang kembali melawat Samaria. Dan di sana dikatakan Roh Kudus belum turun. Di antara seorang pun dari antara mereka karena mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Simon Petrus pergi ke sana. Dan kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Ini salah satu cara yang terbaik. Kalau saudara ada di rumah, saya percaya Roh Kudus bisa bypass cara ini. Tadi saya katakan mengikut Tuhan tidak ada formula yang fix. Kalaupun saudara ada di rumah lagi berdoa, kemudian tiba-tiba ada satu indikator yang sangat baik. Tiba-tiba ada bahasa yang baru muncul dari mulut saudara. Yang mana saudara nggak ngerti. Inilah yang pada zaman ini disebut yaitu bahasa roh. Ada amin saudara. Ya, cara yang paling mudah memang benar, saudara bisa minta seorang hamba Tuhan untuk tumpang tangan kepada saudara. Kemudian saudara percaya, saudara minta. Ada hal-hal yang selalu ditanyakan, Pak, kalau yang kemudian nyamber saya roh setan gimana? Gak usah takut. Gak usah takut karena engkau sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Saya loh saudara punya 2 orang anak. Kalau anak saya minta hadiah, masa sih saya kasih racun? Halo? Setuju enggak? Apalagi Bapak di surga. Kalau saudara minta Roh Kudus, masa sih dia izinkan roh setan masuk? Enggak mungkin, impossible. Saya enggak pernah melihat, enggak pernah mendengar orang yang lagi berdoa minta baptisan Roh Kudus kemudian disamber, kemudian kerasukan setan. Enggak ada ceritanya. Amin. Jadi percaya pada saat ini, hadiah yang Allah Bapa mau berikan pada saudara dan saya adalah lawatan Roh Kudus pada kehidupanmu. Selama engkau punya kerinduan ini, selama saudara yakin, maka Tuhan sanggup melawat saudara. Yang percaya katakan,